Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara hari ini yaitu podcast spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar dengan saya Kiki sebagai host hari ini. Nah, saat ini saya sudah berada dengan narasumber kita Yaitu Dr. Ham F. Susanto SPKJ. Beliau ini adalah salah satu psikiater di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Mengambil dari satu kasus dari beberapa pasien yang mengeluhkan sakit perut atau sakit di bagian ulu hatinya, dok. Dia itu katanya sudah sering berobat kemana-mana, tapi dari hasil pemeriksaannya itu normal. Tapi tetap saja, dok, nyeri ulu hatinya itu berulang. Nah, kalau dari pandangan atau segi psikologi itu seperti apa, dokter? Ya, baik. Terima kasih, Ibu Kiki. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada kasus-kasus nyeri ulu hati bahwa nyeri ulu hati bukan hanya disebabkan oleh adanya gangguan di organ lambung, dalam hal ini produksi asam lambung yang berlebihan atau adanya luka pada lapisan lambung, tetapi ada hal-hal lain yang bisa juga memicu sensasi yang seperti nyeri di lambung atau nyeri di ulu hati. Masyarakat awam biasa menyebutnya sakit mah, asam lambung, GERD, dan sebagainya. Nah, apabila seseorang yang sudah berobat ke dokter, kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dianggap perlu untuk mendeteksi penyebab dari gangguan itu, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan adanya suatu kelainan organ, baik dari lambung ataupun dari eh, organ lain, bisa dari sensasi yang bisa menimbulkan nyeri ulu hati itu bisa juga dari kandung empedu, dan kalau dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan gangguan pada organ-organ itu, maka sangat mungkin penyebab sensasi nyeri ulu hatinya itu akibat dari faktor psikologis, dalam hal ini faktor kecemasan. Nah, beberapa gejala kecemasan yang perlu dipahami. Cemas itu bukan berarti saya takut terhadap sesuatu atau saya merasa ngeri terhadap sesuatu, tetapi kecemasan dari sisi psikologis itu diartikan sebagai adanya suatu kondisi konflik di dalam batin bawah sadar kita yang belum terselesaikan. Nah, dampak dari konflik itu memicu respon dari tubuh kita. Dalam hal ini, zat-zat di otak yang kita sebut sebagai neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal komposisi dan kadarnya. Dampaknya adalah respon-respon tubuh kita. Itulah yang beberapa dikeluhkan oleh eh, pasien yang sudah obat dengan nyeri ulu hati, ya. Ada beberapa juga pasien mengeluhkan sensasi-sensasi lain seperti jantung berdebar, keringat dingin, bahkan rasa seperti sesak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sisi psikologis. Nah, apabila dari pemeriksaan atau eh, pendalaman dari sisi psikologis ternyata ada faktor cemas itu, maka memang harus segera ditangani supaya tidak berlarut-larut, karena apabila berlarut-larut, kondisi bisa menjadi lebih jelek, bertambah banyak keluhan yang bisa muncul, dan penanganan bisa menjadi lebih panjang dan sulit. Eh, Terus selanjutnya, dok, apakah nyeri ulu hati yang berulang ini dapat disembuhkan, dok? Ya, tergantung dari penyebabnya lagi. Kalau tadi yang dikatakan bahwa dari pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi adakah kelainan organik ternyata tidak ada, maka sangat mungkin atau bisa dikatakan sebagian besar penyebabnya adalah dari faktor psikologis, dalam hal ini kecemasan. Apabila seseorang dengan kecemasan dan datang berobat, dia perlu konsultasi ke seorang psikiater. Kemudian dari pemeriksaan itu akan digali apa kira-kira pencetusnya atau faktor psikologis apa yang berperan di situ. Kalau memang pencetusnya adalah dari cemas, maka kita harus membantu meredakan gejala-gejala cemas itu. Biasa kami tawarkan dengan pemberian obat-obatan farmasi, dan di samping itu kita menggali konflik-konflik yang ada
di bawah sadarnya. Dengan menggali konflik itu, kita bisa memahami apa yang bisa kita bantu supaya pasien bisa menyelesaikan konflik-konflik itu dan pada akhirnya gejala-gejala bisa teratasi karena konflik-konfliknya bisa diatasi atau diadaptasikan. Konflik-konflik yang terjadi tidak harus terselesaikan seperti kemauan pasien karena beberapa peristiwa atau kejadian itu memang tidak ada solusinya. Maka kita mengajarkan pasien bagaimana caranya dia melihat peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak nyaman bagi dia supaya dia bisa beradaptasi dengan situasi itu, menerima situasi itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dan itu bisa membantu dia untuk lebih memahami kondisi psikologis dirinya, memahami dirinya, dan pada akhirnya dia bisa lebih menjalani hidupnya dengan lebih baik tanpa gangguan-gangguan seperti cemas dan lain sebagainya. Apabila ditanyakan bisa disembuhkan, ya bisa. Dan tentu tidak hanya tergantung dari psikiater, tapi juga bagaimana kita membantu yang bersangkutan, dalam hal ini pasien, untuk mengenali konfliknya, kemudian berdamai dengan konflik itu, dan bisa beradaptasi dengan konflik itu, sehingga dia bisa menjalani harinya dengan lebih nyaman. Berarti dalam hal ini pasien tersebut harus dikonsultasikan ya, Dok? Harus ke psikiatri. Ya, betul sekali. Dan apabila pasien sudah berkeliling-keliling dokter, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ada gangguan pada organ yang dicurigai, misalnya lambung Iya. ataupun dari kandung empedu dan lain sebagainya, dan tetap pasien merasa tidak nyaman atau terganggu, maka tidak boleh dibiarkan berlanjut begitu saja tanpa penanganan yang jelas. Karena pada akhirnya akan menimbulkan gejala-gejala yang baru lagi. Misalnya pasien merasa putus asa dengan gangguan yang dia alami Jadi sehingga bisa bertambah. sehingga bisa memicu persoalan baru, misalnya rasa putus asa, Iya, sehingga mengarah ke gangguan-gangguan depresi dan penanganannya bisa menjadi lebih sulit. lebih berat. Ya, tapi dengan misalnya cepat ditangani, cepat dikonsulkan, nah maka kita juga bisa membantu lebih cepat sehingga gangguan-gangguan ini tidak berkembang menjadi lebih berat atau lebih parah. Terus selanjutnya, Dok, apakah ada kiat-kiat untuk pasien-pasien yang sering mengalami ulu hati berulang tersebut? Apa yang baiknya yang harus mereka lakukan agar nyeri ulu hatinya itu berkurang ataupun mungkin bisa sampai disembuhkan? Seperti itu, Dok. Oke, pada beberapa pasien yang kita sudah deteksi bahwa memang ada gangguan-gangguan kecemasan yang terjadi, maka kita akan gali sumber kecemasan yang menjadi sumber konflik di bawah sadarnya dia. Dan setelah kita menggali, kita akan membantu pasien untuk melihat sisi lain yang barangkali tidak dilihat dari pasien tersebut. Semua orang tidak ingin merasa tidak nyaman. Semua orang ingin merasa Nyaman. nyamannya sendiri. Betul. Tetapi kadang dengan pandangan yang dia punya, dia hanya melihat dari sisi Satu arah saja versi gitu. itu, versi dia saja. Iya. Padahal ada beberapa peristiwa atau kejadian yang barangkali ketika kita memaksakan melihat dari sisi yang satu, maka peristiwa itu menjadi sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan. iya. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, barangkali peristiwa itu menjadi suatu pembelajaran atau menjadi suatu penguat Iya. bagi kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, maka kita harus membantu pasien untuk melihat hal itu. Ditambah lagi dengan pola-pola hidup yang lebih baik dan lebih sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Iya. Ya, dengan mengatur makanan seimbang, istirahat yang cukup, kemudian aktivitas olahraga fisik yang cukup, dan terakhir adalah pengaturan stres. Nah, bukan tidak boleh stres, namanya kita manusia setiap hari kan Iya, pasti Dok. ada stres ya. Tiap-tiap orang mempunyai stresnya masing-masing. Tetapi bagaimana kita memanage stres itu sehingga tidak menjadi suatu gangguan, itu yang perlu dikembangkan atau dilatihkan. Dan itu adalah skill yang harus dimiliki orang supaya dia bisa mengatasi stres-stres yang dia alami.
pada akhirnya yang bersangkutan dapat menjalani harinya dengan lebih nyaman. Nah, itu jadi kalau ditanya kiat-kiatnya, yaitu tadi diet atau pengaturan Pola makanan yang makan. seimbang, gizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan pengaturan stres atau Pola manajemen stres manajemen yang stres. baik. Nah, itu bisa membantu eh, eh, orang untuk bisa lebih kuat dalam hal menjalani hari-harinya lebih nyaman, lebih lebih istilahnya tidak tertekan dan bisa beradaptasi dengan lebih baik terhadap peristiwa-peristiwa walaupun peristiwa itu tidak menyenangkan atau menyakitkan bagi dia. Demikian. Berarti pasien tersebut atau orang tersebut harus diarahkan untuk melihat dari sisi lain ya dok. Tidak cuma itu terus yang mungkin penyebabnya itu mungkin ya dok. Betul sekali. Jadi dari bidang psikiatri kita bisa menilai kira-kira hal-hal apa yang membuat seseorang melihat suatu peristiwa dengan cara pandangnya Ya, tanpa mau melihat dari sisi sisi lain. lain. Karena tiap-tiap orang berbeda dari hal melihat suatu peristiwa. Maka yang paling penting adalah cara kita merespon terhadap suatu peristiwa. Peristiwa apapun itu, bagaimana cara kita merespon peristiwa itu, itulah yang menentukan eh, kondisi kita, baik dari sisi mental maupun dari sisi fisik. Karena pada akhirnya kondisi mental juga akan mempengaruhi kondisi fisik. Ketika kita kehilangan semangat, gairah, Iya dan betul dok. tenaga, kita akan juga merasa badan kita akan tidak nyaman, sakit, dan Iya. seterusnya. Nah, tiap-tiap orang itu bisa kita bantu, kita bisa pandu untuk melihat kira-kira sisi-sisi apa yang perlu dia perbaiki dari sisi psikologis yang dia miliki, bagaimana caranya dia melihat atau merespon suatu peristiwa, walaupun itu akan butuh waktu Iya. karena bagaimana kita merubah suatu pola yang sudah sering dipakai oleh seseorang dalam hal merespon itu butuh waktu Untuk untuk merubah atau merubah. beralih ya dok. Betul sekali. Dan itu bisa. Bukan tidak bisa, bisa, tapi Bisa. butuh waktu Butuh dan waktu. butuh niat dan Dan kemauan kemauan dari orang dari tersebut. orang Berarti tersebut. dok, lingkungan juga berpengaruh terhadap itu. Betul sekali. Jadi beberapa orang yang mengalami gangguan-gangguan cemas, kalau kita lihat bahwa respon cemas yang dia berikan itu kadang merupakan pola yang dilatih tanpa sengaja dari pola asuh keluarga yang bersangkutan. Iya. Jadi dari kecil dia melihat orang tuanya Iya. merespon sesuatu peristiwa dengan demikian, dengan respon cemas, bertanya kiri kanan, mengantisipasi hal-hal yang belum terjadi dan seterusnya. Walaupun sebenarnya hal-hal itu dalam tanda petik tidak perlu. Sehingga si anak belajar tanpa sadar, oh ketika saya menghadapi suatu peristiwa, saya merespon dengan cara yang sama juga. Iya. Jadi kadang tanpa sadar orang tua eh, menularkan dalam tanda petik atau mewariskan pola-pola yang kurang sehat dalam merespon sesuatu peristiwa itu kepada anak-anaknya Tanpa tanpa sengaja dok. sadar. Iya. Dan anak-anak itu seperti Merekam ya dok. merekam hal-hal yang dia lihat itu dan dia anggapnya itulah yang cara yang dia akan ulang, yang cocok buat dia karena itu yang dia perhatikan setiap hari. Nah, inilah yang juga kita harus teliti atau kita juga bisa bantu lihat bahwa ini yang harus kita koreksi atau perbaiki. Dan semuanya bisa dikerjakan dengan catatan yang bersangkutan juga punya niat untuk berubah menjadi lebih sehat lagi. Oke, seperti itu tadi penjelasan singkat tentang kaitan antara ulu hati yang berulang, nyeri ulu hati yang berulang dengan manajemen stres ya dok. Nah, untuk terakhir nih dok, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman sahabat podcast spesial. Ya, baik. Terima kasih. Untuk gangguan-gangguan yang bersifat psikologis, semakin kita menutupi atau kita menyangkali bahwa ada hal-hal yang tidak nyaman yang sudah kita alami, maka akan berdampak pada gejala-gejala di fisik atau di badan kita, dan semakin kita menutupi, maka gejala itu akan semakin menampakkan atau
memperlihatkan dirinya dalam bentuk gejala yang tidak nyaman di fisik. Kenapa? Karena sebenarnya gejala-gejala itu merupakan simbolisasi dari apa yang kita rasakan di bawah sadar kita. Jadi, sebenarnya pikiran bawah sadar itu baik. Dia ingin menyampaikan kepada kita sebagai tuannya, pemilik tubuh ini, bahwa ada hal yang belum nyaman atau ada hal atau peristiwa yang belum nyaman, belum terselesaikan dengan baik. Tolong jangan diabaikan, tetapi tolong diselesaikan. Jadi, tugas kita adalah bagaimana kita mengenali diri kita, tubuh kita, sehingga hal-hal yang terjadi di tubuh kita tidak hanya selalu kita kondisikan atau kita arahkan sebagai suatu gangguan di fisik, tetapi kita juga bisa memahami bahwa gejala-gejala itu adalah simbolisasi dari konflik-konflik di bawah sadar yang terjadi. Dengan demikian, maka ketika kita mengalami gejala-gejala yang tidak nyaman, kita bisa lebih cepat menyadari bahwa saya harus meminta bantuan kepada siapa? Apakah dokter penyakit dalam atau bahkan ke psikiater. Itu barangkali untuk pesan, terutama untuk mereka yang mengalami gangguan nyeri ulu hati yang berulang, tetapi hasil pemeriksaan semua normal. Demikian. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat atau kami diskusikan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Ham, bisa datang ke praktek di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat pada pukul 8 sampai jam 12 siang.